Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum materi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nineng Hadira Windriani dengan nomor mahasiswa A1B022187. Saya Radia Nur Fadliah dengan nomor mahasiswa A1B022195. Saya Nadila Ayu Putri dengan NIM A1B022179. Saya Nela Febiola dengan NIM A1B022183. Pembahasan pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar kesatuan negara Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. Pembahasan selanjutnya, apa itu pendidikan Pancasila? Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya, permasalahan yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Masalah yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan. Masalah yang muncul dari masalah perpajakan ini adalah masih banyak sekali badan-badan instansi, lembaga, atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak. Mereka ikut serta untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, tapi mereka sendiri tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak. Masalah yang kedua adalah masalah korupsi. Masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar atau nilai moral Pancasila. Agar perilaku korupsi tersebut ke depan dapat semakin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila ini perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Masalah ketiga adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling sering dibicarakan yaitu beralihnya hutan di Indonesia menjadi perkebunan. Masalah yang keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan di dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak yang negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan kesatuan bangsa. Masalah yang keempat adalah masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme semakin menggejolak di kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan-tayangan media sosial. Masalah yang keenam adalah masalah narkoba. Indonesia strategis dalam pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap di luar Indonesia, dan hukuman yang diberikan cenderung tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Yang ketujuh adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan dalam penegakan hukum dari sekian banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Dan masalah yang terakhir adalah masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah terorisme. Asal mula dari kelompok teroris tersebut tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah tertangkap dan dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain, melakukan pemberontakan yang melawan hukum, dan mengatasnamakan agama.
Pembahasan selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Jika dilihat dari segi materialnya, pengayaan materi pendidikan Pancasila ini dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, yuridis, dan politik. Materi perkuliahan ini dikembangkan dari fenomena sosial dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa akan semakin meningkat dan mahasiswa dapat ikut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila. Seorang filosofis Yunani yang bernama Cicero mengungkapkan Historia Vitae Magister yang memiliki makna sejarah memberikan kearifan, atau dalam makna lain, sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis ini amat sangat penting dipelajari dan tidak boleh dianggap remeh. Melalui pendekatan historis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah internasional. Dengan pendekatan historis ini, mahasiswa juga diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Salah satu hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa sejarah, dimisalkan mengapa bangsa Indonesia selalu mengalami kekalahan dari penjajah. Hal ini dikarenakan perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan, mudah dipecah belah, kurang adanya persatuan, dan kalah dalam penguasaan ipteks termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti jika bangsa Indonesia lemah dalam penguasaan ipteks, maka bangsa Indonesia dapat kembali dijajah atau daya saing bangsa Indonesia semakin melemah. Jadi keterlibatan peristiwa sejarah melalui pendekatan historis ini dalam pendidikan Pancasila adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam menguasai ipteks. Yang kedua adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan dan pola kehidupan masyarakat, masalah-masalah sosial, dan perubahan dan pembaharuan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial seperti kelompok masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Kemudian proses sosial seperti hubungan atau komunikasi antar individu, kemudian perubahan-perubahan sosial seperti perubahan pola pikir dan perubahan norma dalam lingkungan masyarakat, kemudian masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, dan lain sebagainya. Hal tersebut patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga, membahas tentang kemerdekaan bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Salah satu bentuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Adapun bentuk lain dalam mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu dengan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak. Karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, mahasiswa juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga sosial atau agent of social control yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau yang disebut dengan istilah Rechtsstaat dalam bahasa Belanda. Dengan istilah lain disebut rule of law atau pemerintahan yang berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum akan efektif apabila didukung dari kesadaran warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis ini, mahasiswa
berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup hukum pidana ataupun perdata, tetapi juga mencakup hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang sehingga warga negara dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Karena selama ini warga negara banyak menuntut hak dan melalaikan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila ini berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mahasiswa mampu menganalisis dan merumuskan saran-saran tentang upaya atau usaha untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik ini, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik ini yaitu menemukan nilai-nilai yang ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy, dan pembagian atau distribution sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian-kajian tersebut, mahasiswa diharapkan lebih termotivasi dan berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Pembahasan selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan dan pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah konsisten dilakukan dari sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Yang sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi Ketua BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru dengan patriotik melalui pendidikan. Dalam TAP PRRI nomor 2 MPR 1988 tentang GBHM mencantum bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 25 Dikti Kep 1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum atau MKDU. Pada tahun 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama SK Dirjen Dikti nomor 232 U2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu Dirjen Dikti nomor 265 Dikti 2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Yang ketiga yaitu SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti Kep 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 2 yang menyebutkan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memusatkan mata kuliah. Yang pertama yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu saya akan membahas tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan letsar, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan letsar, pendidikan Pancasila ini kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila tersebut harus dididikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam atau yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan para mahasiswa elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengaturan perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, dan 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Implikasi dari pendidikan Pancasila adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berlaku untuk semua jurusan, program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Contoh urgensi pendidikan Pancasila suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas atau menyusun, membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena mereka lah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun atau dibentuknya. Kesimpulannya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila juga diharapkan dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan.
I've been searching for this all my life. You're just my type.